Mohon maaf Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir ke webinar kami. Nah, perkenalkan saya adalah Hani, moderator pada webinar kali ini. Dan webinar kali ini berjudul Beyond Compliance, yaitu strategi perlindungan data pribadi dengan Data Leak Prevention atau DLP dan Network Access Control yang akan dipresentasikan oleh Pak Denny dari IP Guard Solusi DLP yang akan kita bawakan pada hari ini, dan juga Pak Genar yang khusus akan membawakan solusi dari Fortinet yaitu Forti NAC. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rundown dan company profile dari Netmax Indonesia. Saya izin share screen sebentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu layar saya? Ya, sudah. Nah, rundown pada hari ini, ya. Oke, Pak. Rundown hari ini kita pertama akan ada introducing speaker dan moderator yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu kita akan ada company profile Networks Indonesia, dan nanti di jam 10:05 akan ada presentasi dan demo dari IP Guard, kurang lebih 30 menit. Lalu presentasi dari Forti NAC, kurang lebih 25 menit. Dan berikutnya yaitu Q&A, dan juga ada sesi survei. Dan yang terakhir adalah closing. Itu rundown kita pada acara hari ini. Lalu company profile Networks Indonesia saya akan jelaskan sedikit saja, karena barangkali ada peserta baru yang belum pernah kenal nih Networks Indonesia itu adalah perusahaan apa. Nah, kami ini adalah bagian dari Sumagede Group, Bapak dan Ibu. Kami ada kalau Sumagede Group sendiri sudah ada 40 perusahaan lebih. Dan untuk di bagian IT-nya itu di bawah naungan Informasi Neta Markindo sebagai holding company-nya. Nah, holdingnya ini menaungi salah satunya adalah Netmax Indonesia, dan kami juga punya sister company yaitu Neo Essential, Prima Cyber Solusi, Trustol Teknologi untuk bagian tour dan travel, lalu juga Business Cloud dan juga Digital News. Lalu Networks Indonesia sendiri ini merupakan IT solution provider dan sudah lebih dari 22 tahun di dunia IT, dan kami merupakan joint venture antara Uniodex Jepang atau Biproji yang memiliki saham 30%, lalu Informasi Data Markindo tadi yang merupakan bagian holding dari Sumagede itu 70%. Dan kami sudah dari tahun 2002, jadi sudah 22 tahun lebih. Dan kami cabang kami ada di headquarter ada di Sunter, cabang kami ada di Cikarang, Sidoarjo, Pasuruan, Bali, Balikpapan, dan juga Lombok. Lalu milestone kami dari tahun 98, kami namanya masih Informasi Data Markindo, lalu tahun 2002 kami berubah nama menjadi Networks Indonesia, dan dari tahun 98 hingga 2017 kami ada di IT Infra Manufaktur, terutama perusahaan Jepang. Lalu di tahun 2017 hingga sekarang kami terus mengembangkan solusi kami, terutama di bidang digital transformasi. Nah, ini merupakan solusi-solusi kami Bapak dan Ibu, mulai dari ICT Infra, Cloud, Network, SD-WAN, lalu juga Cyber Security, dan Data Loss Prevention atau DLP pada hari ini merupakan bagian dari Cyber Security. Sedangkan Cyber Security kita ada yang lain, yaitu ada Computer Forensik, SOC, lalu Security Awareness Training, Basic Simulation, Vulnerable Assessment atau VAPT, Pen Testing, EDR, XDR, kita juga punya. Lalu untuk automation, kami ada data integration maupun RPA, Robotic Process Automation, dan juga Document Management System. Dan kami juga punya sistem ERP juga. Lalu untuk AI-nya, kami biasanya di bidang AI CCTV dan juga computer vision. Lalu kami juga di bidang virtual, kami bisa develop virtual reality, augmented reality, dan juga metaverse. Dan juga kami punya device wearable realwear, dan juga kami ada e-learning atau LMS, kami juga bisa provide ke Bapak dan Ibu. Lalu juga kami bisa develop apps dan juga training untuk di bagian IT.
ini solusi ICT infra kami yang kurang lebih kami punya semuanya, baik dari VPN, networking, LAN, server, IP camera, CCTV, lalu Office 365, telepon, printer, antivirus, VPN maupun maintenance bulanan atau per device kami bisa juga, provide ke Bapak dan Ibu semuanya. Lalu untuk cloud kami udah merupakan partner select untuk AWS dan juga, eee, kami bisa bundling Bapak dan Ibu untuk membuat software Bapak dan Ibu semuanya lalu kami running di AWS. Itu kami bisa juga, ataupun misalnya Ibu Bapak Ibu nanyain backup ataupun, server virtual kami bisa provide juga. Nah, itu saja, singkat dari company profile Networks Indonesia, dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa WhatsApp ke nomor ini, dan juga bisa email kami di marketing@netmarks.co.id, atau bisa visit ke website kami di netmarks.co.id karena kami selalu update terkait, tren IT melalui blog kami, dan juga di Instagram kami ada, dan juga LinkedIn juga ada, bisa Bapak Ibu follow melalui, QR berikut ini. Oke, saya rasa itu saja. Kita lanjut ke sesi utama, yaitu sesi presentasi dari IPGuard. Kepada Pak Denny dipersilakan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hani atas waktunya yang diberikan untuk webinar pada pagi hari ini. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah join untuk webinarnya. Saya izin untuk share screen-nya dulu. Untuk tampilan layarnya sudah terlihat dengan jelas. Jelas, Pak. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan sharing untuk solusi IP Guard-nya. Jadi yang pertama kita adalah solusi yang berfokus di endpoint, terutama di Windows, jadi PC laptop yang Windows based. Oke. Kami solusi dari Taiwan, 2001 di Taiwan, dan masuk Indonesia sendiri di 2011. Jadi kurang lebih sudah 12-13 tahun ya menghandle kebutuhan customer di Indonesia. Dan yang kita handle pun sebenarnya bervariasi ya, mulai dari kebutuhan untuk DLP-nya, IT asset, IT audit, desktop ataupun activity monitoring. Lalu kalau mau comply dengan ISO 27001 dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, nah itu kita bisa. Nah, karena sekarang yang lagi hot itu dan topik pada hari ini adalah Undang-Undang PDP, sebenarnya ini bisa jadi satu kesatuan, di mana pasti dari Undang-Undang PDP sendiri kan pasalnya akan sangat banyak ya. Nah, cuman kalau bisa kita rangkumkan, sebenarnya poinnya itu hanya dua, yaitu pertama, setiap pemrosesan data yang terjadi ya, itu harus dipantau dan juga dimonitoring. Nah, itu ada terdapat di pasal 31 dan 37. Nah, setelah mendapatkan data-data ini, tentunya kita akan lebih mudah untuk menentukan strategi pengamanan yang akan diambil. Oke, dan untuk strategi pengamanan sendiri dari Undang-Undang PDP ini kan skupnya akan sangat luas, jadi dia mulai dari hulu ke hilir. Dan untuk IP Guard sendiri, kita berfokusnya terhadap di endpoint. Nah, kenapa kita berfokus di endpoint? Karena bagi kami celah yang paling besar itu ada di endpoint. Jadi potensi kebocoran datanya sendiri itu sangat bervariasi ya. Mulai dari sisi upload, jadi upload itu bisa kemana saja. Jadi mungkin kalau perusahaan sudah punya OneDrive yang korporat, SharePoint gitu ya, ataupun Google Drive yang korporat, nah itu oke. Cuman di satu sisi customer user itu bisa upload ke Dropbox pribadi, Google Drive pribadi, atau yang paling mudah itu penggunaan web.whatsapp.com. Karena untuk web.whatsapp sendiri itu tidak hanya komunikasi ke internal, tapi bisa ke eksternal. Oke. Lalu dari sisi email. Jadi contohnya kalau misalnya saya dapat email dengan attachment data perusahaan. Nah, di situ kan saya bisa BCC ataupun forward ke Gmail pribadi saya. Nah, di mana kalau sudah di forward ke Gmail pribadi, desain item saya bisa hapus. Nah, dengan saya menghapus data desain item, bagi oknum itu pasti akan merasa ini sudah tidak ada jejaknya. Gitu. Lalu kalau copy file nggak cuma USB storage, tapi bisa juga melalui Bluetooth file transfer. Tinggal pairing ke smartphone, smartwatch, nah dia sudah bisa kirim data. Oke. Lalu dari sisi print, jadi sekarang kan pasti penggunaan laptop itu sudah sangat banyak. Nah, laptop ini kan mobilitasnya sangat tinggi. Jadi dia bisa bawa pulang ke rumah, laptop perusahaan itu yang ada data-data perusahaan, dia data tersebut bisa di print out.
Nah, kalau sudah jadi hard copy, itu akan sangat sulit untuk pengamanannya. Oke. Lalu dari sisi aplikasi, pastinya untuk aplikasi terinstall, sangat mudah untuk di-manage, tinggal kita tutup saja. Tapi yang harus kita khawatirkan berikutnya itu ialah aplikasi portable, karena portable itu tinggal download lalu bisa digunakan. Lalu berikutnya itu aplikasi extension, yang ada di browser, oke, ataupun dari aplikasi Microsoft Store. Karena untuk portable, extension, dan Microsoft Store, penggunanya itu tidak membutuhkan kredensial administrator. Oke, dan beberapa hal yang tidak kita ketahui lainnya, contoh paling mudah itu user buka file internal lalu difoto ataupun di print screen. Oke, nah berikut nih sanksi untuk undang-undang PDP-nya. Oke, dan dari IP Guard sendiri yang bisa membantu ialah IP Guard V4, di mana konsep dari IP Guard V4 itu ialah modular. Jadi kita total ada 17 modul, dan dari ke-17 modul ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, supaya tidak overlap dengan infrastruktur yang sudah ada. Oke. Nah, basic dari ke-17 modul ini ialah mencatat setiap aktivitas yang dilakukan, dimanapun, kapanpun, dan menggunakan jaringan apapun. Jadi pada saat penggunaan IP Guard, instalasi pertama kali, nah kita sudah bisa comply untuk pasal 31 dan 37, yaitu pencatatan terhadap pemrosesan datanya. Oke. Nah, untuk pemasangan IP Guard sendiri itu sangat mudah. Kita sudah menyediakan tools untuk push instalasinya. Jadi kita bisa langsung push untuk ke seluruh user tanpa harus datangin satu per satu. Nah, pada saat kita melakukan push instalasi ini, itu tidak ada tampilan sama sekali. Jadi itu semua silent. Setelah terpasang pun dia tidak ada tampilan. Jadi kalau di icon tray kan biasa suka ada muncul. Nah, dari sisi kami itu tidak ada. Lalu kalau user mau ngecek di Text Manager, proses services, ataupun di ATM program, program and feature, itu juga tidak ada. Jadi desain dari IP Guard itu kita hidden, tersembunyi di background. Tujuannya untuk apa? Karena kalau ada icon tray yang muncul pop-up begitu, itu biasanya akan mengganggu user pada saat dia beraktivitas. Dan yang kedua, kalau user tahu ada pop-up, dia biasanya kan akan cari tahu terlebih dahulu nih, ini aplikasi apa sih yang dipasang. Nah, biasanya suka di-disable ataupun dia uninstall. Nah, jadi kita desain seperti itu supaya tidak bisa di-disable ataupun di-uninstall dan juga tidak mengganggu aktivitas user. Oke. Nah, karena basicnya modul IP Guard adalah mencatat, untuk proteksinya sendiri, sisi security-nya itu harus di setting sesuai dengan objektif di setiap perusahaan. Oke. Nah, berdasarkan dari potensi kebocoran data yang sudah saya jelaskan di awal, mulai dari sisi aplikasi, jadi pertama kita akan mencatat semua penggunaan aplikasi, baik dia aplikasi terinstall, portable, ataupun Microsoft Store. Nah, next-nya kita akan bisa melakukan pembatasan terhadap aplikasi yang akan digunakan. Jadi kalau tidak diizinkan, install pasti sudah tidak bisa. Nah, dia cari versi portable, mau dijalankan, itu juga tetap tidak bisa. Nanti bisa kita blok dari IP Guard. Jadi contoh NDS terinstall udah nggak bisa. Dia kali cari versi portable. Nah, portable pun downloadnya bisa, tapi pada saat mau di-running, digunakan, jadinya tidak bisa. Nah, ini salah satu fitur di aplikasi modul. Jadi pembatasan terhadap penggunaan aplikasinya. Nah, masih di aplikasi modul, kita juga ada fitur untuk pembatasan terhadap instalasinya. Jadi mungkin user entah bagaimana caranya dia bisa mengetahui kredensial administrator. Ataupun untuk aplikasi dari Microsoft Store, masalah instalasinya itu kan tidak membutuhkan kredensial administrator. Nah, di aplikasi modul untuk fitur ini kita bisa mencegah mekanisme pada saat si user itu mau melakukan instalasi aplikasi. Jadi walaupun dia punya kredensial administrator, kalau tidak diizinkan install tetap tidak bisa. Oke. Dan yang masih menarik dari aplikasi modul, kita ada fitur namanya screen watermark. Jadi tampilan layar pada saat si user buka aplikasi, nah itu akan bisa kita munculkan watermark. Tujuannya untuk apa? Jadi ini akan memperkuat dari sisi legalitas. Jadi kalau misalnya user buka aplikasi dengan data-data perusahaan, pada saat dia mau foto ataupun mau print screen, karena tampilan layarnya sudah ada watermark, otomatis akan HP-nya hasil foto dan print screen itu otomatis akan ikut watermark-nya juga. Jadi untuk watermark sendiri bisa kita custom informasinya, tanggal, jam, user, komputer, logo, ataupun tulisan dari setiap perusahaan.
Oke. Nah, modul berikutnya kita ada namanya email modul. Jadi untuk email modul kita supportnya itu khusus untuk penggunaan Outlook aplikasi. Jadi mail servernya apapun, selama di sisi endpoint-nya pakai Outlook aplikasi, nah kita bisa mencatat semua email keluar masuk dari itu CC, BCC, subject, body email, attachment, kita ambil semua. Tujuannya untuk apa? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, jadi kalau ada user forward email perusahaan ke Gmail pribadi, desain itemnya dihapus, nah dari sisi kami, IPGuard, kita masih ada pencatatannya. Jadi masih ada barang buktinya. Oke. Lalu untuk settingannya sendiri, peraturan yang bisa diterapkan, kalau by default nih contohnya, kalau mau kirim ke @gmail.com itu jadinya tidak bisa. Jadi di sisi Outlook aplikasi sudah kita cegah duluan sebelum masuk ke mail server. Oke. Nah, lalu mungkin bagaimana kalau ada departemen kayak contohnya HR yang harus kirim ke Gmail. Nah, itu nanti bisa kita whitelist-kan saja. Ataupun mungkin memang ada kebutuhan komunikasi dengan pihak eksternal, nah nanti kita bisa whitelist-kan secara detail. Contohnya ipguard@gmail.com. Jadi kalau detail dia bisa, tapi kalau defaultnya ke @gmail, contohnya ke denny@gmail.com, jadinya dia tidak bisa kirim. Oke. Ataupun mungkin user dengan uh, departemen tertentu memang tidak ada kebutuhan email dengan attachment. Nah, kita bisa cegah supaya dia hanya kirim email untuk koordinasi saja. Oke. Nah, modul berikutnya kita ada instant message modul. Jadi untuk instant message modul sendiri kita advance-nya untuk penanganan aplikasi WhatsApp. Jadi pada saat user menggunakan aplikasi WhatsApp, percakapan, file transfer, dan foto sharing yang terjadi itu bisa kita catat. Nah, lalu pembatasan yang bisa diberlakukan, contohnya departemen tertentu hanya bisa chattingan saja. Tapi kalau dia mau kirim file, foto sharing, nah itu jadi tidak bisa. Ataupun departemen lain dia boleh kirim, tapi apa yang dia kirim itu nanti akan kita watermark. Oke. Nah, berikutnya kita ada print modul. Jadi untuk dokumen yang di print out, dimanapun, kapanpun, dan menggunakan printer apapun, itu akan tercatat. Bahkan kita bisa melihat sampai dengan isi konten yang dia print out. Oke. Nah, untuk sisi security-nya, proteksinya, kita bisa membatasi kalau user mau nge-print hanya boleh menggunakan printer kantor pada saat di kantor. Kalau di luar kantor, dia tidak bisa nge-print sama sekali. Ataupun pada saat di luar kantor, semua dokumen yang dia print out itu bisa kita kasih watermark. Oke. Nah, modul berikutnya kita ada device modul. Khusus untuk device modul, ini tidak ada data log-nya. Yang ia lakukan hanya satu, yaitu pembatasan terhadap segala macam jenis device yang akan dikonekkan ke PC laptopnya kantor secara spesifik. Maksudnya gimana? Contohnya untuk penggunaan Bluetooth. Jadi kalau usernya pakai mouse Bluetooth, keyboard Bluetooth, nah itu masih bisa. Tapi begitu dia mau Bluetooth file transfer, nah itu yang kita cegah. Okay. Ataupun kalau misalnya user itu dari HP colok pakai kabel data. Nah, itu kan ada MTP PTP. Nah, MTP PTP smartphone itu bisa kita matikan. Jadi kalau alasannya charging, ya cuma bisa charging saja. Nah, kalau untuk USB storage, dari device modul kita bisa buka tutup, tapi kalau ada kebutuhan yang lebih advance, kita ada namanya removable storage module. Jadi di sini kita bisa mencatat, pada saat user colok USB ya, kita catat USB yang digunakan sampai dengan serial number-nya, lalu file yang di-copy ke USB itu bisa kita lihat juga. Jadi dia kirim file apa saja sih ke USB tersebut. Nah, untuk security-nya, kita bisa mendaftarkan USB yang boleh digunakan. Lalu file yang di-copy ke USB itu bisa kita encrypt ataupun kita passwordin. Jadi encrypt itu untuk perputaran di internal, hanya bisa dibaca oleh PC laptop yang ada izin IP guard. Oke, untuk password itu bisa lebih ke eksternal. Oke. Nah, modul berikutnya kita ada dokumen modul, dan ini akan sangat membantu untuk undang-undang PDP juga, karena semua pergerakan dokumen yang terjadi ya di sisi user, read, modify, delete, akses ke file server, lalu upload, download, nah itu semua akan tercatat. Lalu kita juga bisa melakukan backup berdasarkan dari action yang dilakukan. Contohnya kalau user mau resign, hal yang paling sering dilakukan ialah meng-clear data-data di PC laptopnya dia. Nah, kalau kita aktifkan fitur ini, begitu dia delete,
tampilan di sisi user itu tetap terdelete, tapi sebenarnya apa yang dia delete itu di balik layar akan di-backup ke servernya IP guard. Oke. Nah, ini contoh tampilan data lognya. Jadi kalau nanti ada backup, itu bisa kita double klik saja, langsung kita lihat. Oke. Nah, untuk dokumen modul sendiri, kita juga bisa membantu terhadap penggunaan aplikasi extension di browser. Jadi bisa kita cegah. Oke. Berikutnya kita ada file watermark and tracing. Jadi untuk file watermark kita ada 3. Saya ulangi kembali. Dari yang pertama, screen watermark itu ada di aplikasi modul. Yang kedua, print watermark itu ada di print modul. Dan yang ketiga ini untuk watermark pada saat file itu keluar. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya file ini di-upload, berarti hasil uploadan itu yang akan ada watermark. File ini di-copy ke USB, berarti hasil kopian yang di USB yang akan ada watermark. Ataupun file ini dijadikan attachment di email. Nah, hasil attachment-nya itu yang akan ada watermark. Dan balik lagi, semua yang terwatermark itu akan ada catatannya. Jadi dia terwatermark pada saat proses apa, kapan, usernya siapa. Oke. Modul berikutnya kita ada website modul. Jadi untuk website modul sendiri kita akan mencatat user itu browsing kemana, menggunakan browser apa, dimanapun, kapanpun, dan menggunakan jaringan apapun. Oke. Untuk proteksinya sendiri, yang pertama kita bisa membatasi terhadap pembatasan untuk aksesnya. Jadi kalau tidak boleh ke YouTube, mau menggunakan jaringan kantor, luar jaringan kantor, di rumah, tethering smartphone, tetap tidak bisa akses YouTube. Oke. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan upload kontrolnya. Jadi kalau misalnya mau upload, mungkin cuma boleh ke corporate.sharepoint.com. Di luar dari itu, seperti Dropbox, Google Drive, OneDrive, ataupun cloud storage lainnya, dia tidak bisa upload sama sekali. Nah, untuk web.whatsapp, di sini kita juga bisa handle. Jadi kalau misalnya dari IM modul, kan kita bisa melihat sampai percakapan. Nah, kalau misalnya dari pihak setiap customer tidak mau melihat sampai dengan percakapan yang terjadi di WhatsApp, tapi pengen pembatasan terhadap file yang di-upload ke WhatsApp, nah bisa di-manage oleh website modul ini. Oke. Nah, modul berikutnya kita ada namanya screen monitoring. Jadi untuk screen monitoring ini konsepnya ialah CCTV. Jadi kalau untuk pengauditan ataupun undang-undang PDP, jika terjadi kasus, dari sisi kami sudah bisa melengkapinya. Karena kalau terjadi kasus, pengadilan di Indonesia kan butuh barang bukti 2. Nah, dari sisi kami, untuk lognya itu ada yang bentuk teks dan visual. Jadi, untuk kelengkapan pembuktiannya sudah lengkap. Nah, CCTV ini hanya melihat saja, jadi tidak melakukan remote. Jadi tampilan layar, user buka apa saja, ngapain saja, bisa kita lihat langsung ataupun kita record. Oke. Terakhir, basic management. Jadi untuk dari 17 modul yang ada, untuk basic management sendiri itu sifatnya wajib. Jadi ini tampilan dashboard IP Guard, di mana di basic management kita akan dapat informasi kalau saya kerja menggunakan komputer yang mana, login menggunakan akun user yang mana, kapan, jam berapa, lalu kalau saya tinggal dari meja komputer, itu ditinggal berapa lama, itu akan terlihat. Dan kita bisa mengatur fitur-fitur basicnya dari si Windows, jadi text manager, CMD, regedit, bahkan tombol print screen itu bisa kita matikan. Oke. Jadi untuk dari 17 modul IP Guard sendiri, yang bisa mengcover untuk undang-undang PDP kurang lebih ada 10 sampai dengan 11 modul. Oke. Nah, selanjutnya saya akan demokan untuk tampilan dashboard IP Guard-nya. Oke. Nah, ini tampilan untuk dashboard IP Guard. Jadi semuanya itu untuk desain IP Guard kita single agent, single dashboard, dan juga single license. Jadi untuk license sendiri kita perpetual. Jadi tahun pertama itu sudah include semua, tahun kedua itu ada renewal, itu untuk biaya maintenance-nya saja. Jadi bukan versi subscription. Kalau subscription kan kalau tidak dilanjut aplikasinya akan mati. Nah, kalau kita tetap masih bisa digunakan. Oke. Nah, ini contoh tampilan lognya IP Guard. Jadi kalau untuk pengauditan, kita ada di tab statistik. Jadi informasi aplikasi yang digunakan, apa saja, itu akan terlihat dan seberapa sering. Lalu website yang di-browsing kemana saja, itu akan terlihat juga dan seberapa seringnya. Jadi kalau untuk statistik, ini akan lebih kerangkuman. Nah, untuk detailnya sendiri,
kalau aplikasi, nah kita bisa lihat. Jadi aplikasi apa saja yang digunakan. Jadi pada saat agent terpasang, aplikasi IP Guard terpasang, si user ada menjalankan satu aplikasi sekali saja langsung akan masuk ke aplikasi library-nya kami. Jadi ini akan terlihat penggunanya contoh Spotify, lalu WhatsApp aplikasi, ini akan terlihat semua. Oke. Lalu kita ada event log. Jadi untuk event log sendiri, dia akan lebih detailnya. Jadi kalau browsing kemana, jam berapa, usernya, komputernya, itu akan terlihat. Oke. Nah, untuk dokumen, jadi semua file yang diakses akan terlihat. Dan kalau terjadi kasus, kita bisa melihat, contohnya file ini di-upload kemana saja sih. Nah, tinggal kita query masalah upload, langsung akan terlihat. Nah, jadi ini filenya di-upload ke dataexchange.host. Dataexchange.host ini adalah aplikasi WhatsApp yang terinstall ya. Oke. Nah, contoh ini ada di-upload ke Dropbox pakai browsernya Chrome. Ini nama filenya, jamnya ini terlihat juga. Oke. Lalu kita ada print. Jadi kalau by default, kalau tidak disetting untuk IP Guard sendiri, by default itu untuk di sisi agent kita hanya mencatat, jadi settingnya harus diatur terlebih dahulu. Dan untuk server sendiri by default dia tidak akan mengambil data sampai dengan detail. Kenapa? Karena kalau semakin detail, pasti penggunaan storage-nya itu akan semakin besar. Oke, jadi by default-nya kita akan ngambil yang atas ini. Tapi kalau dibutuhkan untuk melihat sampai dengan isi konten yang dia print, itu juga bisa. Oke. Jadi contohnya yang ini itu 3 patch. Nah, ini kita bisa lihat langsung. Oke, ini 3 patch. Jadi ini patch pertama, patch kedua, patch ketiga. Jadi ini akan terlihat semua. Oke. Lalu removable storage. Jadi penggunaan USB-nya itu akan terlihat. Oke. Dia copy apa, ini terlihat juga. Ini USB-nya, serial number. Oke, file yang di copy. Nah, ini terlihat juga. Oke. Lalu kita untuk pengauditannya, monitoringnya, data monitoring juga. Nah, ini contohnya untuk email. Di email keluar masuk, kemana saja, sampai dengan attachment-nya itu bisa kita lihat. Nah, ini tinggal kita klik, langsung terlihat attachment-nya. Jadi kalau dihapus di sisi di user, desain itemnya dihapus, di IP Guard tetap ada. Oke. Lalu berikutnya kita ada instant message. Jadi ini yang WhatsApp ya. Nah, jadi percakapannya yang terjadi ini terlihat juga. Nah, ini ada file yang dikirim. Jadi by default kita akan hanya melihat file name seperti ini. Nah, kalau mau di-setting untuk melihat konten itu juga bisa. Oke. Lalu berikutnya ada yang screen monitoring. Nah, ini yang CCTV. Jadi kita berfokus untuk tab yang di sebelah kiri. Nah, ini saya gerakkan seperti ini. Nah, ini akan terlihat juga. Oke. Nah, kurang lebih itu untuk modul-modul IP Guard yang bisa comply dengan Undang-Undang PDP, DLP-nya, dan juga pemonitoringannya untuk audit ya, terhadap aktivitas yang dilakukan oleh user. Oke. Mungkin saya kembalikan ke tim dari Netmark ya. Iya, terima kasih Pak Denny. Tadi Iya, penjelasannya cukup clear ya Bapak dan Ibu dan sangat sesuai nih untuk compliance dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan jika ada pertanyaan maupun mau trial dan sebagainya, nanti bisa di sesi Q&A maupun di Bapak dan Ibu nanti email ke kita di marketing@netmark.id jika ingin bertanya lebih lanjut tentang IP Guard ini. Nah, sebelum kita ke sesi berikutnya, kita akan kirim survei Bapak dan Ibu di kolom chat.
Nah, nanti mohon diisi, lalu sembari Bapak dan Ibu mengisi survei, kita lanjutkan ke Pak Genar untuk, presentasi 40NAC ya, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Denny. Standby ya, Pak, buat, Q&A ya, Pak? Iya, siap. Jadi untuk para peserta yang join mungkin bisa eh, tulis eh, pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang. Ya, terima kasih Pagi, Bu Pak. Ani atas kesempatan yang diberikan ya. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat di layarnya, Bapak dan Sudah, Pak. Ibu? Tidak ya, oke. Ya, untuk sesi kali ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan terkait dengan Zero Trust Access Network Admission Control atau 40NAC, salah satu solusi dari Fortinet ya, untuk melakukan identifikasi, autentikasi, dan juga monitor user ataupun device di dalam network kita, seperti itu. Ya, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal saya ya, nama saya Genar Priadi, Security Consultant dari PT PSI IGS Indojaya selaku distributor resmi dari Fortinet. Dan pada kesempatan kali ini saya mewakili Fortinet untuk menyampaikan solusi FortiNAC. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan network access control, sebenarnya ini sudah berlangsung cukup lama ya, mulai dari tahun 50 sampai 2009 itu terkait dengan network lockdown, seperti itu ya. Nah, seiring dengan perkembangannya IT, ya, ada di era bring your own device, ya, di mana mungkin para pekerja atau karyawan ya, membawa perangkat-perangkatnya milik pribadi gitu ya ke kantor mungkin seperti itu, dan itu uh, semakin berkembang juga yang berkaitan dengan network access control dengan fitur user onboarding gitu ya, endpoint compliance seperti itu. Nah, di era setelah 2014 ya, ini eranya IoT, di mana device-device ataupun perangkat-perangkat selain mungkin laptop ya, atau handphone gitu ya, semisal printer, IP kamera, IP phone, itu juga terkoneksi ya menggunakan IP seperti itu. Dan ini perlu kita lakukan juga device authentication dan juga provisioning serta automated incident response ya, fitur yang saat ini sedang berkembang. Nah, untuk challenge ya berkaitan dengan network access ya, di mana ya pastinya perangkat IoT itu semakin berkembang ya, semakin banyak, bahkan berdasarkan Gartner sendiri IoT itu sudah mencapai 9,1 miliar yang terkoneksi ya pada tahun 2021, dan kemudian berkaitan dengan network visibility ya, bagaimana caranya kita mengurangi risiko ya untuk device-device yang tidak compliant gitu ya, untuk akses ke tidak comply gitu ya, untuk akses ke network kita seperti itu. Dan juga bagaimana head dari mungkin IT security untuk bisa melakukan pembuktian dan juga controlling serta monitoring terhadap device-device ya, seperti itu ya yang tidak comply. Nah, FortiNAC itu memiliki tiga fungsi utama ya. Yang pertama adalah terkait dengan fitur atau fungsi visibility ya, di mana dengan menggunakan FortiNAC ini atau Network Access Control, kita bisa memiliki visibility terkait endpoint ataupun IoT device yang terkoneksi ke network kita, seperti itu, siapa saja,
yang terkoneksi, ya baik itu mungkin user ya, kita juga bisa tahu siapa yang sedang terkoneksi ke network kita. Kemudian juga fungsi controlling. Setelah kita tahu, kita punya visibility dari apa saja, siapa saja yang terkoneksi ke network kita bisa melakukan controlling terkait dengan melakukan misalkan segmentasi ya, segmentasi network, kemudian juga terkait dengan endpoint compliance seperti itu. Misalkan harus ada antivirus dan lainnya untuk bisa koneksi ke network kita gitu ya, berkaitan dengan posturing, security posturing. Nah, setelah kita melakukan controlling tersebut ya, kita juga dapat melakukan automated response ya. Jadi ketika setelah diberikan akses ke network kita, itu akan selalu dimonitoring, dan ketika ada alert atau mungkin ada resiko keamanan, oleh karena itu Fortinet akan secara otomatis melakukan isolasi terhadap endpoint tersebut. Ya, untuk identifikasi ini ya, jadi kita dapat melakukan identifikasi atau visibility ya. Kita dapat melakukan identifikasi dan juga profiling untuk semua endpoint yang terkoneksi ke network kita. Ya, baik itu device, user, ataupun aplikasi. Dan kita untuk endpoint profiling itu kita memiliki kurang lebih 15 metode yang berbeda yang dapat digunakan nanti sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kemudian juga network provisioning. Nah, untuk yang fungsi yang kedua yaitu controlling, ya kita melakukan segmentasi berdasarkan endpoint karakteristik dan juga behavior-nya. Jadi kalau misalkan yang terkoneksi adalah printer atau IP phone, nah itu masing-masing akan di segmentasi atau ditempatkan ke segmen network yang memang khusus untuk printer ataupun mungkin IP phone, seperti itu. Kemudian juga kita bisa memiliki controlling terhadap user yang terkoneksi, di mana user itu juga bisa kita asosiasikan juga ke device-nya ya, seperti itu. Jadi misalkan setelah kita punya identifikasi misalkan laptop ya, dari vendornya apa, atau misalnya produsennya dari mana, kemudian NIC card-nya atau interface ya, interface itu vendornya dari mana, semua data-data yang terkait dengan host atau user itu dapat kita kontrol untuk misalkan dia masuk ke finance group atau ke marketing group, nah itu bisa kita kontrol dia harus masuk ke segmen yang tepat, seperti itu. Dan juga endpoint compliance ataupun posturing, kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum endpoint ini bisa join ke network kita ya, misalkan seperti harus ada antivirus, kemudian juga operation systemnya juga harus yang mungkin paling update, misalkan minimal Windows 10 atau Windows 11, seperti itu. Nah, compliance atau posturing seperti itu dapat kita lakukan. Kemudian continuous risk assessment, jadi kita selalu melakukan assessment terhadap resiko-resiko keamanan, di mana misalkan setelah join antivirusnya di-uninstall misalkan, seperti itu. Nah, ini akan dapat terdeteksi secara otomatis oleh Fortinet, sehingga ketika ada yang melakukan hal tersebut, itu akan langsung masuk ke dalam VLAN isolation, misalnya seperti itu ya. Jadi dia akan di quarantine untuk endpoint-nya, seperti itu. Ya. Kemudian juga port level control, ya, lockdown, ya, seperti itu. Jadi kita melakukan isolasi, kita melakukan kontrol di level port atau interface di switch, misalkan seperti itu. Nah, untuk workflow-nya sendiri, koordinasi ya pertama terkoneksi dulu ya, kita melakukan koneksi, baik itu melalui media wired atau wireless ya, kabel atau nirkabel, kemudian Fortinet mendapatkan informasi melalui protokol misalkan SNMP atau melalui radius ya, seperti itu, terkait dengan apa yang terkoneksi ke
misalkan ke switch ya di port berapa seperti itu informasinya dari perangkat infrastruktur seperti switch atau mungkin wireless control ya seperti itu. Kemudian dilakukan pengecekan atau klasifikasi ataupun identifikasi apakah endpoint tersebut sudah terregister, sudah pernah terregister atau ada datanya atau di database VTNAC atau dia baru atau endpoint ini baru saja join seperti itu. Biasanya kalau untuk baru join dia akan masuk ke dalam device. Sedangkan yang sudah pernah maka dia akan langsung terdeteksi sebagai registered device. Kemudian setelah dilakukan pengecekan terkait klasifikasi atau profilingnya, itu akan dilanjutkan dengan menjalankan policy engine. Jadi itu akan dicek atau akan mendapatkan visibility siapa yang terkoneksi, misalkan usernya siapa ya seperti itu. Kemudian perangkat apa yang terkoneksi, misalkan itu masuknya ke dalam printer, iPhone atau ke laptopnya juga mungkin Windows atau Linux misalkan seperti itu. Kemudian terkoneksinya di mana, di switch berapa, port berapa, kemudian kapan terkoneksinya gitu ya. Nah itu akan dijalankan di policy engine yang nantinya akan dilanjutkan dengan melakukan setting ya oleh VTNAC di access level ya seperti itu. Jadi setelah sudah diketahui siapa, kapan ya, nah itu nanti akan di enforce ke perangkat infrastrukturnya baik itu mungkin switch ataupun wireless ya. Nah itu akan ditempatkan pada segmen yang tepat seperti itu. Nah setelah dilakukan akses level, setting akses level, kemudian baru terkoneksi ke network. Apakah comply ya perangkat tersebut atau tidak? Kalau tidak, dia akan masuk ke VLAN isolation, akan di quarantine. Tapi kalau dia sudah memenuhi compliance, maka dia akan ditempatkan pada network yang atau segmen yang sesuai seperti itu. Nah, untuk visibility, ya ini discovernya online point ya, inputnya atau mendapatkan informasi, VTNAC akan mendapatkan informasi dari perangkat-perangkat infrastruktur itu bisa melalui radius, CLI, SNMP, syslog, ya, MDM, DHCP, dan lainnya. Dan untuk visibility ini, VTNAC sudah dapat berinteraksi ya, lebih dari 2.000 network device. Dan untuk VTNAC dapat terintegrasi dengan vendor-vendor lain ya, atau dengan kata lain ini multi vendor baik kabel atau nirkabel ya, wired atau wireless seperti itu. Kemudian untuk melakukan identifikasi dan juga profiling ya itu dapat dilakukan untuk setiap endpoint yang terkoneksi ya. Kita bisa melakukan atau mengenable ya policy rules ya untuk melakukan pengecekan dan juga untuk melakukan enforcement ya kepada endpoint tersebut seperti itu ya. Jadi kita juga bisa melakukan self registration ya untuk misalkan ada tamu atau guest gitu ya. Nah, kita bisa melakukan onboarding ya misalkan dengan menggunakan portal seperti itu untuk kita mengetahui siapa saat ini yang sedang terkoneksi ke network kita. Kalau misalkan guest atau dia bukan karyawan, nanti akan dimunculkan self registration portal seperti itu untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru nanti bisa kita masukkan ke segmen guest. Ya ini untuk data collection-nya ya, baik itu dari switch, router, access point, firewall, CM, atau mungkin perangkat IDS, IPS, itu dengan menggunakan protokol yang yang umum ya seperti ini ya, SNMP, CLI, bisa menggunakan CLI, radius, syslog, ataupun API. Nah ini untuk cara kerjanya ya, pertama kita perlu melakukan modeling terlebih dahulu. Jadi misalkan kita punya di satu gedung mungkin ada beberapa lantai atau mungkin punya 2 gedung gitu ya.
Nah, kita bisa melakukan modeling terhadap perangkat-perangkat infrastruktur kita gitu ya. Misalkan ada di building 1, ya, di lantai 1, misalkan ada 3 switch gitu ya. Nah, ini kita bisa modeling misalkan building 1, switch 1, atau mungkin nanti ada building 1, switch 2, seperti itu. Nah, ini kita bisa eh, apa melakukan ini ya, kita bisa memiliki informasi terkait perangkat infrastruktur yang ada di perusahaan kita, seperti itu. Dan ini dari modeling seperti ini nanti akan kelihatan siapa yang terkoneksi ke port yang ada di switch, siapa yang terkoneksi ke SSID ya, atau wireless kita ya, seperti itu. Dan untuk komunikasi dari perangkat infrastruktur tersebut dengan NAC, dengan port NAC itu bisa melalui SNMP ya, seperti ini, kemudian juga VLI, seperti itu. Nah, ini kurang lebih tampilannya ketika dia sudah terhubung atau terintegrasi dengan port NAC, maka kita bisa melihat status atau informasi terkait dengan semua port yang ada di switch tersebut, baik itu misalkan statusnya lagi sedang up atau sedang down ya, connected atau disconnected gitu. Nanti kita juga bisa mengetahui VLAN berapa saja yang ada ya, atau yang saat ini sedang terkoneksi ke port-port yang ada di switch. Untuk komunikasinya ya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya physical appliance ataupun virtual appliance ya. Biasanya Fortinet menyediakan dua platform tersebut ya. Jadi kita bisa menggunakan yang hardware ataupun yang virtual machine. Ya. Misalkan seperti ini ada beberapa gedung atau site seperti itu. Nah, kita bisa melihat mengetahui koneksinya ya. Jadi koneksinya itu melalui apa? Apakah melalui VPN, apa melalui router, wireless ataupun switch. Kemudian usernya siapa yang sedang terkoneksi, atau mungkin masuk ke grup apa ya? Misalkan grup finance, grup marketing, misalkan seperti itu, atau grup IT. Nah, itu bisa kita lihat ya, atau kita punya visibility terkait hal tersebut. Kemudian device type-nya apa yang terkoneksi, kemudian OS-nya, dan juga waktu terkoneksi. Nah, bagaimana Fortinet dapat mengetahui visibility-nya tersebut ya, atau mendapatkan visibility tersebut ya. Data tersebut didapatkan dari L2 polling atau layer 2 polling, di mana ini melalui SNMP ya. Jadi kita bisa mengetahui physical address atau MAC address-nya dari endpoint tersebut berapa, kemudian itu terkoneksi ke port berapa. Kemudian kita juga bisa melalui L3 atau layer 3 polling untuk mengetahui IP address, IP-nya berapa. Seperti itu, sehingga di akhirnya kita bisa memiliki informasi atau visibility yang lengkap ya, baik itu MAC address, IP address, kemudian terkoneksi ke switch berapa, di port berapa, atau ke SSID apa gitu ya, di access point berapa, SSID apa, seperti itu. Untuk endpoint visibility ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini siapa user yang terkoneksi, siapa yang, kalau misalkan sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan Active Directory, Fortinet dapat diintegrasikan dengan Active Directory atau LDAP. Nah, kalau misalkan sudah join domain misalkan gitu, misalkan ada satu perangkat atau PC atau laptop misalkan yang digunakan secara bersamaan. Nah, itu kita juga bisa mengetahui siapa yang sedang login di perangkat tersebut. Kemudian juga kita bisa tahu terkait dengan perangkat pribadi dari karyawan misalkan, atau guest atau kontraktor. Nah, ini kita bisa punya visibility tersebut. Kemudian juga perangkat apa yang terkoneksi, baik itu yang terkait dengan network adapter ya, MAC address-nya, IP address-nya, media address-nya, vendornya, bahkan vendor dari network adapternya juga kita punya visibility sampai sejauh itu. Kemudian host name-nya, operation system-nya, dan aplikasi apa yang berjalan, misalkan seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya.
Dan juga lokasi itu yang berkaitan tadi misalkan di gedung 1, di suite 1, portnya berapa. Untuk profiling, kita punya kurang lebih 15-20 metode ya yang berbeda yang bisa terapkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Untuk mengklasifikasikan apakah pada saat ketika di connect ke switch misalkan, ini apakah ini printer, apakah ini IP kamera, apakah ini perangkat laptop atau PC misalkan, itu bisa kita klasifikasikan dan kita bisa profiling melalui profiling tool. Nah, kurang lebih, jadi pada saat terkoneksi pertama, dia pasti semua akan terisolasi, akan ditetapkan sebagai root device ya. Jadi belum register. Nah ini nanti setelah dilakukan profiling device, maka akan dilakukan pengecekan terkait dengan itunya klasifikasi daripada endpoint tersebut. PTNRC sendiri juga bisa melakukan pencegahan terkait dengan MAC spoofing ya. Jadi misalkan seperti ini, printer terkoneksi ke network, kemudian dari switch menginformasikan ke PTNAC, dan PTNAC akan melakukan profiling terhadap device tersebut sebagai printer seperti itu. Oleh karena itu, PTNAC akan menempatkan printer tersebut ke segmennya untuk printer. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata ada yang coba untuk melakukan spoofing printer MAC address gitu ya. Nah, ini juga dapat dicegah ya. Jadi akan diinformasikan bahwa untuk MAC address tersebut itu kan biasanya ada seperti tadi yang saya sampaikan, ada vendor name-nya gitu ya, ada MAC address-nya. Nah, kalau misalkan MAC address-nya dipalsukan ke laptop, tapi di situ juga pada saat terkoneksi itu akan terdeteksi misalkan ada operation system-nya ya, seperti misalkan Windows gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin ada di printer untuk OS tersebut misalkan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu PTNAC akan langsung melakukan quarantine terhadap device yang melakukan spoofing printer MAC address tadi. Yang berkaitan dengan kontrol, ya kita bisa melakukan autentikasi dan juga otorisasi ya. Jadi kita bisa setelah kita mengetahui detail usernya, device profilingnya juga sudah kita ketahui. Nah, kita melakukan evaluasi terhadap location, time of day gitu ya. Kapan dia terkoneksi, role-nya apa, apakah ini masuk ke role guest, apakah ini masuk ke corporate device, apakah ini role-nya masuk ke kontraktor atau mungkin premier device. Nah, itu bisa kita terapkan atau untuk melakukan kontrol terhadap device yang terkoneksi. Ya. Jadi kita bisa melakukan dynamic network access control. Jadi ketika sudah tahu role-nya misalkan guest, maka dia akan secara dinamis enforcing ke switch-nya untuk mengubah ke VLAN guest misalkan seperti itu. Lebih seperti ini ya. Jadi kita sudah melakukan identifikasi user, kita identifikasi device-nya apa, kemudian kita lakukan posturing, apakah ada resiko keamanan di device tersebut. Kalau sudah, baru kita melakukan assign network terhadap device tersebut. Kalau misalkan memang berbahaya, ya dia pasti akan langsung masuk ke dalam isolation atau no access. Kalau misalkan dia usernya ini termasuk guest access, ya maka dia akan dimasukkan ke network guest dan seterusnya ya. Kemudian juga untuk punya orang device ini sebenarnya sama dengan user guest ya. Jadi kita bisa menerapkan yang namanya onboarding atau portal ya, dimana kalau biasanya kalau guest itu kan dia tidak ada datanya misalkan atau tidak ada user di LDAP atau Active Directory misalkan seperti itu. Tapi untuk Bingo device ini kita bisa melakukan autentikasi
melalui Active Directory atau LDAP misalkan seperti itu, sehingga nanti diminta username dan password dari LDAP ataupun Active Directory ini, sehingga dia bisa connect ke network kita, dan itu nanti akan dimasukkan ke segmen Bring Your Device, di mana misalkan BYOD ini kan mungkin tidak boleh akses langsung ke server-server yang restrict ya, maksudnya dalam arti yang tidak boleh perangkat lain gitu ya, selain perangkat dari corporate untuk bisa akses seperti itu. Jadi untuk pre-connect-nya ya seperti ini. Jadi pertama semua harus diisolasi dulu atau masuk ke VLAN isolation. Ya. Kemudian nanti akan masuk ke apakah dia ke personal atau Bring Your Device atau masuk ke kontraktor, ya ini bisa kita lakukan onboarding, atau dia nanti akan muncul portal ya, kita akan diminta data-data juga di situ ya. Kita melakukan posturing juga, di mana kita untuk posturing itu kan biasanya kalau kita punya perangkat sendiri atau guest atau mungkin kontraktor itu tidak ingin ada kayak semacam agent atau software kecil ya untuk melakukan pengecekan yang diinstal gitu secara permanen. Jadi setelah kita melakukan registrasi melalui portal, maka nanti kita bisa menggunakan yang namanya discoverable agent untuk melakukan posturing. Apakah di perangkat tersebut sudah ada antivirusnya, misalkan sudah ada atau mungkin Windows operation systemnya itu yang sudah terupdate, misalkan seperti itu. Nah itu nanti dengan discoverable agent dia akan secara otomatis uninstall sendiri seperti itu. Tapi kalau untuk yang karyawan, kita bisa menggunakan yang namanya persistent agent, di mana itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan identifikasi bahwa device tersebut adalah milik perusahaan atau corporate asset, misalkan seperti itu. Setelah bisa connect ya, jadi dia akan masuk ke network sesuai. Seperti itu ya, sudah dilakukan registrasi, sudah dilakukan posturing, maka nanti dari NAC akan melakukan enforcement network yang sesuai. Yang kurang lebih untuk autentikasi ya, ini kita bisa integrasi dengan LDAP, bisa dengan Radius juga bisa seperti itu. Ya. Ini adalah profiling yang mungkin nanti bisa kita create ya terkait dengan untuk policy untuk network aksesnya ya. Jadi pertama kita perlu melakukan profiling dulu, dia lokasinya di mana, siapa gitu ya, role-nya apa. Nah ini nanti baru kita terapkan di network access policy-nya. Kita buat policy untuk apakah user ini user finance atau bukan, user marketing atau bukan, ataukah ini guest atau bukan gitu ya. Nah ini baru nanti kita terapkan di network access policy untuk mendapatkan segmen yang sesuai. Logical network ini merupakan segmentasi logikal ya di VTNAC, di mana ini nantinya akan di mapping ke perangkat infrastruktur. Jadi kalau misalkan secara tadi sudah dicek ini masuk ke role-nya apa gitu ya, misalkan guest, kontraktor, Bring Your Device, corporate dan lain sebagainya. Dan nanti baru dia kita terapkan untuk misalkan ini ke logical network-nya guest. Oleh karena itu dia connect ke manapun, nah itu akan masuk ke network-nya guest. Baik itu misalkan connect ke switch ataupun mungkin ke SSID. Kemudian setelah kita menerapkan visibility, controlling gitu ya, kita juga bisa melakukan yang namanya automatic response ya, di mana ketika ada threat yang terjadi atau ada risiko keamanan yang terjadi, maka secara otomatis waktu NAC dapat melakukan blocking atau mungkin isolasi terhadap device yang terkoneksi tersebut, gitu ya. Nah, kurang lebih ya seperti ini biasanya untuk bagaimana NAC akan melakukan
posturing atau melakukan pengecekan atau yang terkait dengan compliance, misalkan seperti itu, ya kita misalkan bisa melakukan pengecekan terhadap antivirusnya ya, atau indikator of trust-nya, misalkan antivirus harus ada antivirus, dia akan dimasukkan ya ke dalam lingkungan sesuai. Namun secara kontinu, koordinasi akan melakukan monitoring seperti itu. Kalau misalkan ternyata ada yang terkompromise laptopnya mungkin, itu akan secara otomatis koordinasi akan melakukan isolation terhadap perangkat tersebut sehingga tidak bisa akses kemana-mana. Akan dimasukkan ke misalkan VLAN isolation seperti itu. Dan ini biasanya mendapatkan informasi dari misalkan ada dari firewall atau mungkin dari SIEM seperti itu. Jadi koordinasi sudah dapat terintegrasi dengan perangkat-perangkat seperti itu. Gitu ya. Jadi mendapatkan informasi, bahwasanya untuk device A ini ada threat atau terkompromise seperti itu, maka itu langsung direspon oleh koordinasi. Kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi ada user yang membawa laptop yang terinfeksi, kemudian traffic itu melewati firewall, misalkan ada internal firewall ya, internal segmentasi firewall, kemudian FortiGate ya, kalau contohnya di sini FortiGate, itu firewallnya itu memberikan informasi kepada koordinasi bahwa user ini atau laptop ini terindikasi atau ada virusnya misalnya seperti itu. Nah, ini akan langsung dimasukkan ke dalam VLAN isolation sehingga dia nggak bisa kemana-mana kecuali ke VLAN onboardingnya NAC seperti itu. Dia nggak akan kemana-mana lagi. Dia nggak bisa akses kemana-mana. Ini untuk otomasi dan orchestration ya. Jadi misalkan koordinasi mendapatkan log atau mungkin alert ya seperti itu. Nah, ini akan langsung direspon oleh koordinasi, dan juga NAC juga bisa melakukan notifikasi atau mengirim notifikasi kepada NOC atau SOC-nya misalkan itu untuk dapat dilakukan remediation. Kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan user trusted, perangkat atau device-nya juga trusted, tapi ternyata di tengah perjalanan ini setelah digunakan gitu ya, setelah berapa lama kemudian ternyata dia terkompromis gitu, ada virus misalkan. Nah, ini akan langsung mendapatkan alert dari perangkat infrastrukturnya firewall ataupun mungkin dari SIEM juga seperti itu. Nah, untuk security rule ya ini dapat kita lakukan atau tidak, kita dapat melakukan konfigurasi ya untuk security rules ini yang berkaitan dengan automated response. Nanti kita bisa melakukan konfigurasi apa yang men-trigger, kemudian profilnya yang mau diterapkan, profil yang mana gitu ya, kemudian actionnya apa, kemudian juga kita bisa melakukan mengirim email notifikasi misalkan seperti itu. Ya, jadi misalnya seperti ini, ada kita buat dulu triggernya ya, security triggernya kita buat dulu. Kemudian ya, contoh seperti ini misalkan dari Fortinet ya, type-nya VPN, misalnya subjeknya virus, severity-nya bisa kita sesuaikan. Ya, kemudian kita terapkan untuk profile atau user atau host profile yang telah kita buat sebelumnya misalkan seperti itu ya. Ini misalkan dari untuk perangkatnya lokasinya di mana, di switch berapa gitu ya misalkan. Kemudian untuk usernya atau grupnya apa, misalkan ini berlaku untuk grup accounting, engineering atau IT service gitu ya. Kemudian juga usernya apa atau siapa gitu ya. Nah, ini bisa kita terapkan security rules tersebut. Kemudian actionnya, setelah itu baru kita buat actionnya. Actionnya apa? Misalkan send alarm gitu ya. Kemudian atau kita juga bisa melakukan sending email atau notifikasi seperti itu.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan licensing, ya. Jadi kita ada appliance dan juga virtual appliance. Nah, di sini ada 3, tapi untuk yang terbaru base ini sudah tidak ada, ini digabungkan dengan yang plus. Jadi fungsinya yaitu detection and control dan IoT device. Kalau untuk yang plus itu kan ada semacam untuk posturing, gitu ya. Nah, kurang lebih jelasnya di sini. Jadi kalau untuk yang base itu hanya untuk identifikasi dan klasifikasi saja, tidak bisa melakukan posturing terhadap endpoint seperti laptop gitu ya, atau PC misalkan seperti itu. Nah, jadi ini saat ini base ini sudah end of life. Jadi apa yang ada di base itu masuk ke dalam plus. Jadi sekarang hanya tinggal 2, plus atau pro. Kalau plus ini nggak ada apa automatic response ya. Gitu. Kalau pro itu lengkap. Nah, untuk sizingnya kurang lebih seperti ini bisa kita lihat berdasarkan dari berapa banyak port yang ada di switch, kemudian nanti ditambahkan juga berapa banyak concurrent connection atau user yang menggunakan wireless. Nah, ini tinggal ditambahkan. Nah, inilah yang nanti totalnya misalkan seperti ini ya, totalnya 4.400. Nah, ini nanti yang akan harus beli untuk license-nya sejumlah 4.400 user atau port seperti itu. Gitu. Nah, untuk deployment-nya, VTNAC itu bisa secara terpusat ya, misalkan di headquarter, sehingga dia bisa walaupun di remote location itu juga bisa diintegrasikan dengan VTNAC seperti itu. Jadi nggak harus di setiap gedung dipasang VTNAC seperti itu. Ya, jadi bisa single location di corporate. Yang penting ini bisa terkoneksi ke NAC ini. Untuk security fabric integration atau ke perangkat-perangkat Fortinet lainnya, ya ini sudah bisa terintegrasi dan security fabric ya seperti FortiGate, Forti access point, Forti Wi-Fi, Forti switch, kemudian CM seperti itu. Nah, jadi untuk di platform differentiatornya untuk FortiNAC yang pastinya kita sudah bisa support lebih dari 2000 networking infrastruktur, kemudian juga untuk wired dan wireless capability ya, jadi kita sudah support baik itu kabel dan interkabel juga arsitekturnya scalable ya, jadi nggak perlu di setiap apa namanya building atau di setiap site itu dipasang seperti NAC, tapi selama dari cabang-cabang tersebut bisa reach ke port NAC yang ada misalkan di headquarter itu uh, tidak ada masalah ya seperti itu ya. Jadi atau kalau misalkan mau terapkan dipasangkan di tiap gedung pun juga bisa, di tiap site juga bisa. Nah, namun nanti di pusat itu bisa kita pasang seperti NAC manager ya untuk manajemen seperti itu. Gitu. Sehingga nanti pindah-pindah kemanapun ini user ya itu kalau sudah terregister di gedung yang satu, maka ketika pindah ke gedung lain atau ke site lain dia sudah bisa langsung connect juga. Karena apa? Karena database-nya itu dikumpulkan di Forti NAC Manager seperti itu. Jadi seamless ya, pindah-pindah kemana aja. Tapi tetap monitoring terkait dengan compliance itu tetap dapat dilakukan secara kontinu. Seperti itu. Ya, mungkin uh, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Ibu Hani ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Genar presentasinya. Udah mau setengah 12 ya, udah mau makan siang. Nah, mungkin kita juga mau mengakhiri webinar ini, tapi mungkin sebelum closing, ada closing statement dulu dari Pak Denny. Mungkin masih ke mute, Pak.
Oke, jadi untuk solusi IT Guard, kenapa kita bisa sangat membantu untuk compliance dengan Undang-Undang PDP, karena dari Undang-Undang PDP sudah dijelaskan ya, dari pasal-pasalnya harus ada pemonitoringan dan security. Nah, dari sisi IT Guard, untuk monitoringannya kita akan sangat detail sampai dengan isi konten, dan juga untuk DLP-nya bisa disesuaikan dengan setiap objektif dari perusahaan. Terima kasih Pak Denny. Untuk Pak Genar mungkin ada closing statement Pak sebelum kita close webinarnya. Ya, baik, terima kasih Bu Ani. Ya, jadi dengan Forte NAC ini kita bisa melakukan identifikasi, kemudian profiling dan juga security posturing ya untuk membatasi atau melakukan zero trust access terhadap environment yang ada di perusahaan kita ya, network environment yang ada di perusahaan kita. Jadi kita bisa membatasi orang-orang yang mungkin tidak comply untuk bisa akses ke dalam jaringan kita seperti itu. Dan juga kita bisa membatasi atau melakukan micro segmentation terhadap user-user atau device-device yang memang seharusnya ada di segmennya sendiri seperti itu. Dan jika memang ada kebutuhan untuk mungkin kartu POC atau ingin ada diskusi lebih lanjut ya mungkin nanti bisa melalui Netmark ya kita bisa bahas lebih lanjut. Ya mungkin seperti itu Ibu Hani. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Iya, terima kasih Pak Genar. Nah, jadi Bapak dan Ibu tadi berikut presentasi untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan dua-duanya ini maupun IP Guard maupun Forte NAC ini dua-duanya comply atau bisa membantu Bapak dan Ibu untuk melindungi data perusahaan juga dan juga bisa untuk meningkatkan cyber security dan dan agar Bapak dan Ibu ini tidak kena atau datanya tidak keluar atau tidak bocor ya Bu, itu harus meningkatkan cyber security-nya, salah satunya dengan IP Guard maupun Forte NAC. Dan mengenai perlindungan undang-undang data pribadi yang akan mulai diterapkan bulan depan, jadi kita harus mulai aware atau mulai siap-siap nih Bapak Ibu, jangan sampai kita kena pidana gara-gara data karyawan atau data pribadi yang lain bocor melalui lembaga kita. Jadi kalau lembaga Bapak dan Ibu terjadi kebocoran data dan itu Bapak dan Ibu bisa kena sanksi pidana maupun perdata. Untuk menghindari hal tersebut, mulai meningkatkan cyber security Bapak dan Ibu dengan IP Guard maupun Forte NAC dan maupun cyber security yang lain, dan bisa kontak ke Netmark Indonesia untuk meningkatkan cyber security Bapak dan Ibu. Nah, jadi jika ada mau trial maupun Forte NAC maupun IP Guard maupun cyber security yang lain nih untuk memenuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu bisa kontak ke Netmark ke marketing kita di email marketing@netmarks.co.id maupun ke website kita di netmarks.co.id. Nah, itu saja Bapak dan Ibu untuk webinar kali ini. Selanjutnya bisa kontak kami maupun di WhatsApp, di email, di website, di Instagram, dan di sosial media lainnya. Bisa kontak kami jika ada pertanyaan maupun mau trial dan sebagainya, bisa kontak kami. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Denny dan Pak Genar atas waktunya. Tadi bagus sekali Pak presentasinya dan pertanyaannya terjawab semua dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu udah mengikuti webinar kali ini. Kami akan close untuk webinar ini dan sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Kepada Pak Denny dan Pak Genar juga dipersilakan untuk meninggalkan ruang Teams kita, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Denny dan Pak Genar atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima Selamat kasih pagi. semua. Pagi. Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai jumpa.